Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalumata di channel BIM Engineering Polindo. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Autodesk Revit untuk materi penulangan plat lantai. Nah, penulangan plat lantai akan saya bagikan adalah bagaimana kita membuat plat dengan sistem bondek. Nah, biasanya plat itu menggunakan sistem konvensional, tetapi seiring berjalannya waktu banyak yang sudah menggunakan bondek ya sebagai tambahan untuk tulangan bagian bawah. Nah, biasanya kalau konvensionalnya kita akan menggunakan dua lapis seperti ini. Ada juga yang menggunakan bondek dengan konstruksi satu lapis. Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman semua. Nah, di sini saya contohkan untuk bagian dak atap. Oke, di sini kalau teman-teman perhatikan bebannya tidak cukup besar ya, hanya untuk beban sendiri. Dan di sini saya merencanakan ketebalannya mungkin sekitar 150 mm atau 15 cm. Nah, di sini di video sebelumnya atau di bagian sebelumnya saya sudah bagikan ini ya. Jadi menggunakan bondek tetapi tulangannya tetap dua lapis. Nah, bagaimana jika kita akan menggunakan bondek tetapi tulangannya satu lapis ya. Kita akan coba dua versi di sini. Oke, pertama di sini saya duplicate dulu di lantai 5. Ini saya sudah buka. Oke, kita buka yang duplicate-nya. Ini masih seperti ini. Pertama yang perlu teman-teman buat adalah saya hapus dulu untuk tulangan bagian platnya. Kita masuk ke structure, kemudian kita akan gunakan floor ya di sini. Nah, kita gunakan floor, kita pilih floor structural. Nah, ketika teman-teman pilih floor structural, maka secara otomatis pada bagian propertiesnya di sini kita bisa melihat ada begitu banyak pilihannya. Nah, kalau dia generic berarti ini secara umum ya. Kemudian ada in situ dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita gunakan adalah tipe yang ini ya, yang menggunakan metal deck. Jadi kalau dilihat di sini 160 mm concrete with 50 mm metal deck. Oke, kita coba. Di sini saya klik seperti ini. Kemudian ini tidak saya langsung gambar. Ini saya duplicate dulu. Saya duplicate dulu. Di sini saya duplicate. Kemudian saya beri nama slab plus bondek. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita pergi ke bagian parameter di construction dan structure. Pilih edit. Teman-teman bisa melihat di sini. Untuk function di sini ada dua ya. Yang pertama untuk structure, yang kedua untuk structural deck. Nah, di sini materialnya adalah case in situ, sedangkan material untuk structural deck adalah metal deck. Nah, di sini teman-teman bisa atur. Kalau saya geser ke kanan, di sini kita preview. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, di sini saya coba atur. Untuk ketebalannya misalkan saya mau menjadi 15 cm saja, seperti ini. Nah, dia langsung otomatis ya. Nah, jangan lupa di sini kalau kita perhatikan ya, di bagian metal deck-nya ini kalau kita klik seperti ini, dia punya pilihan deck profile. Nah, di sini hanya ada satu tipe. Nanti kita bisa menambahkan tipe daripada bondek ini seperti apa ya. Nanti saya bagikan di video selanjutnya. Nah, kemudian untuk deck profile ya. Nah, sedangkan untuk deck usage-nya ini dia ada dua pilihan. Yang pertama bond layer above dan yang kedua stand alone deck. Nah, kalau bond layer above itu seperti yang kita lihat sekarang. Artinya dia langsung menempel atau terikat dengan layer atau elemen yang ada di atasnya. Oleh sebab itu namanya bound layer above. Sedangkan kalau stand alone deck, nanti dia dipisah ya. Kalau saya klik seperti ini, nah dia akan berpisah seperti ini. Jadi core-nya dianggap hanya di atas, sedangkan decknya atau metal decknya ini ada di bawah ya, bond decknya. Tentunya yang kita butuhkan adalah yang tipe yang pertama, artinya menyatu sehingga core-nya ini, konkritnya ini ya bisa masuk ke dalam celah-celah daripada metal deck tersebut. Oke, di sini saya coba ganti ketebalannya menjadi 12 ya. Oke. Nah, ini berubah ya. Kalau sudah di sini saya klik OK. Nah, di sini sudah ada untuk tipenya slab plus bondek, kemudian saya OK lagi. Nah, ketika kita mau menggambar, di sini saya akan menggunakan pilihan boundary, kemudian rectangle. Nah, di sini akan saya offset, di sini kurang lebih katakanlah 25 cm keluar ya. Saya ambil dari sisi luar kolom seperti ini sampai di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya areanya.
Kalau teman-teman rasa ini sudah oke, sudah sesuai, ini teman-teman bisa di finish edit mode. Oke, di sini finish edit mode. Kemudian kita lihat ya di sini. Kalau saya klik seperti ini, kemudian saya selection dengan selection box seperti ini, maka akan terlihat seperti ini. Nah, di sini memang tidak terlihat secara detail ya. Ini kalau saya coba ke find, nah di sini tidak akan terlihat secara detail seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mau melihatnya secara detail ya? Nah, kita harus menggunakan section atau potongan. Oke, di sini saya tambahkan satu section dulu. Oke, di sini seperti ini. Oke, saya lihat di sini ya. Nah, ini sectionnya. Saya unhide dulu. Close. Nah, di sini teman-teman lihat sudah ada satu section. Ini saya coba perkecil skalanya 1:50 misalkan. Nah, yang ini saya coba delete atau hide dulu ya seperti ini. Nah, ini. Oke, saya coba klik potongannya. Nah, ini garis potongannya sudah melewati terlalu jauh. Saya tarik mundur sedikit. Klik lagi, klik kanan, kemudian go to view. Nah, teman-teman bisa lihat di sini view-nya seperti ini. Ini untuk crop regionnya saya fokuskan di bagian atas saja. Nah, seperti inilah konstruksinya ya. Kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat ya bagian ini. Nah, sedangkan di bagian ini, oke, ini ada space ya di sini karena memang awalnya saya mendesain ini ketebalannya 15 cm ya. Nah, seperti ini. Oke, ini bisa kita atur ya. Kita klik lagi, kemudian ketebalannya di sini kita kembalikan ke 15 cm. Oke, kemudian apply dan oke. Ini sudah menyatu ya seperti ini. Saya ke edit. Nah, model sectionnya seperti ini. Nah, bagaimana kita melihat bondeknya sudah terpasang atau belum? Teman-teman perhatikan di sini. Kalau saya klik seperti ini, kemudian edit boundary, nah di sini ada dua garis ya yang menyatakan ini adalah span direction. Nah, ini kalau kita ganti, misalkan span directionnya saya ganti, diklik di sini ya. Nah, oke, kemudian diklik finish edit mode, teman-teman cek lagi di section. Nah, ini akan terlihat bondeknya seperti ini. Jadi dia akan tergantung dari mana arah potongan kita ya. Kalau kita potongnya searah sumbu Y seperti ini untuk directionnya maka akan terlihat section bonded. Tapi kalau kita potongnya searah sumbu X maka dia hanya akan terlihat dari bagian bawah. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba memasang tulangan untuk bondek ya. Kita akan coba dua kondisi. Kondisi yang pertama, saya akan coba dengan satu layer dan kondisi yang kedua, saya akan coba dengan kondisi dua layer. Oke, nah ini teman-teman bisa atur nanti untuk posisinya mau seperti ini atau mau yang seperti tadi ya. Ini tinggal diklik saja, edit boundary, pilih span direction, gunakan seperti ini lalu finish. Nah, kalau seperti ini tidak akan terlihat di sini sectionnya ya. Nah, untuk bonded. Untuk melihatnya, kita akan menambahkan satu section lagi di sini. Saya coba tambah satu section lagi di sini seperti ini. Oke, ini saya tarik mundur. Kemudian klik kiri, klik kanan, kemudian go to view. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini saya atur lagi regionnya seperti ini. Oke, dan bagian section yang tidak perlu bisa saya hide ya seperti itu. Ini saya tarik lagi ke atas. Oke. Nah, ini kalau ditampilkan fine seperti ini, maka terlihat ya di sini untuk elemen metal decknya. Oke, kita masuk ke bagian penulangan. Nah, untuk penulangan di sini, teman-teman lihat di sini, kita bisa menggunakan area, kemudian bisa juga menggunakan fabric sheet. Di video sebelumnya, saya sudah bagikan bagaimana kita menggunakan sistem wire mesh atau lembaran yang dipotong-potongnya. Nah, teman-teman bisa menonton link videonya nanti saya sertakan di kolom deskripsi atau di tampilan video ini. Nah, sekarang akan saya gunakan yang tipe area. Jadi di sini karena hanya kecil seperti ini, saya akan mengikatnya tulangannya secara otomatis ya dengan sistem area. Berbeda dengan fabric. Kalau fabric ini kita mengaturnya per lembaran. Kalau yang ini langsung satu area nanti akan keluar jumlah ya seperti itu. Klik area seperti ini. Kemudian saya klik plat yang sudah dibuat tadi. Oke, nah di sini teman-teman perlu perhatikan pada propertiesnya di sini ada cukup banyak ya yang perlu kita atur di sini. Oke, di sini saya masukkan tulangan plat lantai bagi yang belum tahu ini bisa diedit type dan diduplicate ya seperti cara kita membuat metal deck tadi. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita perhatikan ada
bagian top mayor direction, kemudian top minor direction, kemudian bottom mayor dan bottom mayor dan bottom minor. Ini kalau kita tampilkan semua atau kita masukkan semua, maka semua tulangan akan digambar ya, baik arah X maupun arah Y pada posisi bottom maupun top ya. Jadi kalau kita tampilkan seperti ini semua akan tampil ya. Nah, sekarang saya coba defaultnya seperti ini. Kemudian jaraknya di sini saya masukkan 200. Ini saya coba ganti di bagian topnya 200. Oke, sedangkan di bagian bottomnya ini saya akan ganti dengan jarak misalkan 100 ya, seperti itu. Bottomnya 100. Kemudian kita apply, lalu kita pilih ya di sini. Oke, kita pilih untuk arahnya ya. Kita pilih major direction, kemudian kita pilih line, kita gambarkan seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa klik finish edit mode. Nah, di sini sudah ada simbol ini ya. Kalau saya ganti tampilannya ke hidden line, di sini sudah ada tampilan seperti ini. Oke, nah ini. Nah, kalau kita dekatkan seperti ini, nanti akan muncul structural area reinforcement. Nah, ini kita bisa cek dari dua section yang sudah kita buat tadi. Pertama, dari potongan melintang, di sini saya coba go to view. Nah, ini teman-teman lihat di sini, tulangannya sudah ada ya, seperti ini. Jadi terlihat ya, di bagian bawah ini jaraknya 100, sedangkan bagian atas ini jaraknya itu adalah 200. Oke, ini jaraknya 200. Oke, saya perkecil skalanya, misalkan 125. Sedangkan yang di bagian bawah di sini jaraknya adalah 100 atau 10 ya, seperti ini. Nah, ini. Oke, saya coba kecilkan lagi 110. Nah, ini. Jarak yang bagian atas 20 cm, bagian bawah 10 cm. Nah, kalau dilihat dari section satunya, kita kembali di sini, klik klik kanan, go to view. Nah, teman-teman bisa lihat posisinya seperti ini. Kalau saya tampilkan fine, kemudian kita lihat dari tampilan sedit, maka di sini ada tulangan yang keluar ya. Nah, bagaimana cara mengatur tulangan ini agar dia masuk ke dalam konkrit kita ya atau slab kita. Pertama, teman-teman tinggal klik saja structural area reinforcement-nya seperti ini. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah selimut ya, di sini selimut. Oke, jadi kita klik dulu seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat nanti untuk tulangan kita harus mengatur ya di sini, pilih structure, cover, kemudian kita klik bondeknya di sini. Nah, di sini kita bisa atur. Yang saya mau atur pertama adalah selimut ini saya coba jadikan 40 ya semua. Oke. Kita perhatikan di sini. Nah, kalau 40 seperti ini modelnya. Kemudian kalau 50 seperti ini. Kalau 25 seperti ini. Nah, jadi dia bisa dengan berbagai metode. Tetapi yang menjadi pertanyaan kalau kita lihat di section 4 di sini di bagian bawah ini sudah masuk ke bagian ini ya. Jadi tulangannya keluar di sini. Nah, agar tulangannya ini tidak keluar, kita perlu mengatur untuk selimutnya ya. Di sini teman-teman bisa tekan T pada ini ya, pada keyboard. Kemudian untuk menaikkan selimut ini atau memasukkan tulangan ke dalam konkrit, teman-teman bisa mengganti pada structural rebar cover di sini. Pertama yang perlu diperhatikan adalah posisi. Ini top face, bottom face, dan other face. Sekarang saya akan memasukkan atau menaikkan tulangan yang ada di bawah, ini bagian bottom ke atas. Berarti untuk bottom face-nya tidak cukup dengan 25, saya masukkan 50. Oke, nah ini tulangannya sudah masuk ya, seperti ini. Ini untuk arah melintang. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini tulangannya sudah ada di dalam beton. Kalau kita menggunakan covernya standar dari Revit 25 ya, ini pasti di bawah ya. Ini tentunya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini saya naikkan 50 sudah di atas. Kemudian kalau kita lihat dari section 4 juga ini sudah ada di atas ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika kita mau mengganti hanya menggunakan satu lapis ya, seperti itu. Biasanya bondek ini hanya menggunakan satu lapis ya. Oke, caranya teman-teman klik lagi seperti ini untuk betonnya ya, klik seperti ini. Oke, kemudian lihat di bagian propertiesnya, teman-teman hilangkan centang untuk layer top major direction dan top minor direction. Lalu di-apply. Nah, maka dia hanya akan ada satu lapis. Kemudian di sini teman-teman bisa naikkan lagi untuk selimutnya di sini
Oke, saya coba klik seperti ini. Kemudian di sini saya ganti lagi. Tadi 50, ini saya akan naikkan menjadi 60 ya, seperti itu. Nah, ini maka tulangannya akan ada di bagian tengah. Oke, ini untuk section 5 dan ini untuk section 4. Nah, ini teman-teman sudah bisa melihat ya. Nah, berikutnya kalau mau mengganti jarak, kalau di sini kan saya masih menggunakan jarak 100 mili atau 10 senti ya. Nah, ini bisa teman-teman ganti. Tidak perlu mengubah di sini, teman-teman cukup klik tulangannya seperti ini. Oke, ditekan tab pada keyboard sampai muncul structural area reinforcement. Nah, di sini bottom measure spacing-nya teman-teman ganti dengan 150, bagian ini juga 150 dan kita bisa lihat apa yang terjadi. Di sini langsung otomatis berubah menjadi 15 cm. Oke, kalau kita lihat tampilan 3D tadi, ini saya klik seperti ini. Kemudian untuk tampilannya saya akan atur transparansinya di 60%. Oke, seperti ini. Oke, kalau kita lihat tulangannya sudah ada seperti ini ya. Ini tinggal diklik saja, select all instant, visible in view, kemudian on hide kategori, close, maka tulangannya sudah langsung otomatis muncul. Jadi dengan cara demikian, kita bisa mendesain tulangan pelat dengan sistem bottleneck, baik menggunakan layer tulangannya satu lapis maupun dua lapis ya, seperti itu. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh menghubungi saya di kolom komentar. Dan jika merasa video bermanfaat, silakan di-share, bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.